Selamat sore pemirsa dan juga para subscriber. Hari ini saya akan berbincang dengan salah seorang ketua umum dari Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera atau Partai PDRIS. Dan sore hari ini kebetulan kita sudah bersama dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore Pak. Selamat sore, salam kepada pemirsa Simanius. Saya ucapkan salam kenal dari Kamarudin Simanjuntak selaku Ketua Umum PDRIS. PDRIS itu Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera. Hari ini kita rapat dalam rangka konsolidasi. Tadinya rapat kita ini dirancang di Hotel Mulia Jakarta, tetapi karena ada PSBB di Jakarta, maka pertemuan di Hotel Mulia tidak bisa kita laksanakan, maka kita alihkan ke Hotel Horizon di Bekasi. Oke Pak, rapat sore ini adalah sebenarnya menyambut Betul. di partai PDRIS. Nah, kalau yang kami tahu adalah partai PDRIS itu adalah partai baru. Kalau kita tahu berdiri sejak kapan? Jadi Partai PDRIS ini berdiri berdasarkan Akta nomor 3 pada tanggal 7 Juli 2020. Jadi kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lebih. Tapi walaupun baru 2 bulan, Partai PDRIS telah berhasil membentuk Dewan Pengurus Wilayah atau DPW di 22 provinsi dan akan segera terbentuk sampai dengan 34 provinsi dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Berarti harapan terbesarnya adalah dari partai PDRIS ini dalam 2 bulan ke depan DPW. Kalau DPP sudah terbentuk. DPP sudah terbentuk, DPW sudah terbentuk sebagian besar, yaitu 22 provinsi dari 34 provinsi, bahkan di kabupaten kota juga sudah pada terbentuk. Di mana target kita penyelesaiannya adalah akhir tahun tadinya, tapi ternyata lebih cepat daripada target yang kita rencanakan. berarti ada kemajuan. Ada kemajuan, kemudian berkat doa daripada para pengurus DPP, DPW dan DPC, kemudian dukungan daripada masyarakat, kemudian itu juga karena ada kerinduan untuk membentuk partai yang baru, yaitu partai yang higienis, yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak memungut mahar. Jadi salah satu kelebihan partai kita ini adalah kita merekrut kader-kader yang baik hatinya, pikirannya benar, untuk nanti didudukkan di DPRD, DPR di kabupaten kota, provinsi, termasuk DPR di Senayan. Kemudian juga nanti jadi kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, termasuk nanti di 2009 untuk penentuan presiden. Jadi kita di 2024 kita akan ikut pemilu, tetapi belum untuk presiden, tapi 2019 untuk semuanya. Di 2029 maksudnya, 2029. Nah, jadi salah satu keunggulan partai kita ini adalah ini partai yang nasionalis religius. Jadi sesuai dengan negara kita itu kan nasionalis religius, di mana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Partai kita juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ciri utama partai ini, setiap orang dilarang memberi uang untuk bisa jadi anggota dewan maupun kepala daerah. Kemudian dilarang juga memberi uang. Tujuannya adalah kenapa tidak boleh menerima uang dan tidak boleh menerima uang, supaya nanti ketika mereka duduk menjadi katakanlah anggota dewan maupun kepala daerah, mereka menjadi kader-kader yang bersih untuk mengelola negara. Karena target kita adalah memperbaiki dan atau membenahi negara dan pemerintahan yang sekarang itu sudah sangat rusak. Rusaknya itu adalah negaranya sudah sangat intoleran, pemerintahannya sangat korup. Maka satu-satunya cara membenahi negara yang intoleran ini adalah PDRIS, karena PDRIS akan menyadarkan bangsa dan negara ini tentang toleransi. Bahwa itu sudah digagas oleh para pendiri negara ini, di mana 75 tahun yang lalu tokoh-tokoh dari Sabang sampai Merauke berdiskusi dan bersepakat bahwa negara ini dibangun sebagai negara pluralis. Nah, akan tetapi belakangan ini sejak reformasi bergulir, kasus intoleransi semakin marak, penutupan tempat ibadah semakin marak. Nah, ini tidak boleh. Jadi nanti sudah berkuasa, ini tidak boleh. Setiap orang harus menghormati atau saling menghormati satu dengan lain. Kemudian pemerintah tidak boleh lagi korup, atau pejabat-pejabat pemerintah tidak boleh lagi korup. Jadi kalau PDRIS berkuasa, kita bisa pastikan bahwa
zero korupsi. Kenapa zero korupsi? Karena orang mau jadi pejabat tidak dibayar biaya. Ketika dia dapat gaji, bawa 100% kasih ke anak istrinya. Jadi dia fokus kerja secara profesional. Karena dia tidak kita bebani biaya, tidak ada mahar politik, tidak ada biaya politik, maka dia pasti 100% kerja bersih, tidak lagi korupsi kan begitu. Oke, berarti gini Pak, ini berarti apakah hal tersebut yang akhirnya membuat seorang Kamarudin Simanjuntak akhirnya berinisiatif untuk membuat suatu partai? Apakah dengan hal seperti tadi itu gagas? Saya ini kan praktisi hukum. Saya sudah berusaha mempertaruhkan nyawa dan jiwa saya untuk memberantas korupsi. Tetapi tidak bisa kalau tidak dilalui dengan partai, karena akar korupsi itu ada di partai. Penyebab korupsi itu partai. Maka saya tidak cukup hanya penegak hukum saja, apalagi sebagai advokat, tapi harus saya membentuk partai yang bersih supaya mengkader orang-orang yang bersih untuk duduk di pemerintahan, yaitu di pemerintahan eksekutif dan legislatif. Kenapa kita harus menguasai eksekutif? Karena dia pelaksana undang-undang. Maka orang-orang yang baik hatinya dan pikirannya, hatinya baik, pikirannya benar, maka dia akan menjadi penguasa daerah yang baik. Kemudian orang-orang yang baik hatinya dan pikirannya benar, ketika duduk di Senayan atau di parlemen atau duduk di dewan-dewan, dia akan membuat undang-undang yang baik dan benar sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 45 dan undang-undang yang sudah baik. Kemudian dia akan menganggarkan anggaran sebagai fungsi anggaran sesuai proporsionalnya dan berimbang, adil. Jadi tidak ada anggaran yang berlebihan, ada yang kekurangan, tapi akan dibuat seadil mungkin. Kemudian orang-orang yang baik, pikirannya benar, ketika dia di DPR, dia akan melakukan fungsi pengawasan, yaitu mengawasi kinerja daripada eksekutif supaya eksekutif bekerja sesuai undang-undang. Jadi di DPR itu kan ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi, ada undang-undang. Jadi hanya orang yang baik hatinya dan pikirannya benar yang bisa membuat hukum dan perundang-undangan yang baik dan benar. Ya, nah, cukup menarik ya apa yang disampaikan Bapak selaku Ya, partai dari partai PDIS. Kalau kita saya pribadi melihat bahwa harapan terbesar dari partai PDIS adalah nol korupsi. Iya, Nol korupsi. tidak ada lagi korupsi. Tidak ada lagi korupsi dan juga terciptanya kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Kebebasan. Jadi ada jaminan kebebasan umat beribadah dan beragama menurut agama dan kepercayaan itu. Dan itu sebenarnya secara konstitusi sudah dijamin menurut pasal 28 dan pasal 29 dan 45. Tetapi pemerintah yang ada sekarang maupun yang sebelumnya tidak melaksanakan konstitusi itu. Tidak membentuk undang-undang tentang jaminan kebebasan umat beribadah dan beragama. Nah, justru yang diatur malah dalam SKB 23 Menteri yang tidak jelas strukturnya itu di dalam tata urutan perundang-undangan. Seolah-olah SKB 23 Menteri atau ada dua orang menteri bersepakat, yaitu Menteri Dalam Negeri maupun Menteri maupun Menteri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu, seolah-olah kedua menteri ini bersepakat inilah peraturan yang paling jitu kan itu. Ini kan salah. Seharusnya peraturan atau SKB 23 Menteri tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan 45, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terutama undang-undang tentang HAM. Nah, ternyata SKB 23 Menteri itu bertentangan, di mana kalau kita mau beribadah saja harus ada 92 pengguna sesuai pasal 12 peraturan 2 Menteri nomor 89 tahun 2006. Kemudian harus ada izin daripada 60 orang masyarakat sekitar yang berbeda iman dengan kita. Ini kan sudah pelanggaran HAM berat ini, dan tetap dipertahankan oleh negara ini. Nah ini yang salah. Antara praktek dan Antara undang-undang dan praktek berbeda. Nah kalau kita yang berkuasa nanti, ini harus dihapus. SKB itu pasti harus kita hapus. Yang ada kita bangun nanti undang-undang jaminan kebebasan umat beribadah, karena itu urusan personal. Jadi urusan personal harus saja undang-undang, sehingga mereka bebas memuji Tuhannya, bebas memeluk agama, tidak ada paksaan. dengan ketenangan dan kedamaian. Dengan damai dan dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh peraturan negara, yaitu polisi dan jaksa akan menindak siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap aktivitas keagamaan. Oke. Berikutnya adalah kalau tadi di awal Bapak sempat singgung bahwa di PDRS ini berusaha untuk tidak ada lahan politik, yang dimana Bukan berusaha, tidak
tidak ada mahar politik. Tidak ada mahar politik. Saya akan tanda tangani semua rekomendasi. Bahkan sampai gajinya pun mereka bawa pulang untuk keluarga ya. Semua gajinya 100% bawa pulang, kasih ke anak istrinya. Tapi begitu ketahuan dia main uang, misalnya korupsi, langsung tanpa putusan pengadilan kita pecah. Begitu terindikasi dia ada terima uang atau memberi uang, langsung berhentikan karena tidak sesuai dengan hukum perundang-undangan. Berarti memang secara ketegasan bahwa PJRI menyatakan mendukung sepenuhnya untuk nol korupsi ya. Selama ini kenapa korupsi marak? Karena ketua umum partai adalah mendukung korupsi, yaitu melalui pungutan mahar politik. Dan masyarakat juga mendukung korupsi, yaitu masyarakat menerima pemberian calon anggota dewan maupun calon kepala daerah. Artinya baik tempat peribadatan pun maupun masyarakat semua mendukung korupsi, yaitu dengan menerima uang di depan. Itu salah. Jadi ke depan tidak boleh memberikan uang baik kepada konstituen maupun tidak boleh memberi uang kepada pengurus partai. Jadi biarkanlah setiap orang maju sesuai kompetensinya dan kapabilitasnya. Dia punya kemampuan, dia punya kapabilitas, dia punya masa, dia dipilih, silakan dulu. Dia dapat gaji, bawa pulang ke rumah, kasih anak istri. Jadi begini Pak, langkah apa yang akan Bapak lakukan selaku ketua umum partai PJRI untuk berhadapan, pastinya ketika nanti semua sudah terbentuk, PJRI akan berhadapan dengan partai-partai yang sudah lama. Partai-partai yang sudah lama ini akan kita ajak berdiskusi dengan PDRI, bergabung dengan PDRI, karena partai yang lama ini, mohon maaf, kebanyakan sudah kader-kadernya korupsi. Maka kita ajak mari bergabung dengan PDRI, kita dirikan partai PDRI saja yang zero korupsi, yang melarang korupsi. Artinya ke depan PDRI akan merangkul mereka semua bergabung di PDRI untuk menciptakan politik yang lebih sehat dan kita pemerintahnya. Politik harus sehat, pemerintahan harus bersih atau clear government. Oke Pak, menarik sekali Pak. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baik. Pak ya, ini kami ramainya tadi Bapak bilang masih banyaknya beberapa kasus kebebasan yang dimana orang beragama pun sulit ya Pak, karena di Indonesia beragama dan beribadah sulit. Artinya di Indonesia di zaman pemerintah sekarang atau sejak bergulirnya reformasi lebih mudah mendirikan tempat hiburan malam daripada mendirikan tempat ibadah. Padahal negara kita bukan berdasarkan ideologi hiburan malam. Kalau kita mau mendirikan hiburan malam, cukup pergi ke kantor PTSP, sistem administrasi satu atap, lengkapi periziannya, langsung keluar izin apabila uangnya juga cukup kan gitu. Tetapi untuk mendirikan tempat ibadah di mana negara berdasarkan ideologi Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan Maha Esa harus dulu lebih pengguna tempat ibadah itu lebih daripada 90. Artinya misalnya untuk kalangan Kristen misalnya, kalau tidak ada pengguna tempat ibadahnya 90 orang lebih, maka tidak mungkin dapat izin. Yang kedua, harus ada izin masyarakat sekitar 60. Tidak cukup pada 90 tadi, harus ada 60 lagi. Kalau tidak dapat 60 di atas meterai, itu juga tidak akan dapat izin. Kemudian harus ada izin atau rekomendasi daripada FKUB, Forum Komunikasi Beragama, dan mereka juga harus memverifikasi semua data-data yang 90 maupun yang 60 ini. Artinya dibutuhkan 90 meterai dan 60 meterai tertanda tangan. Nah kemudian baru rekomendasi dari FKUB, baru masuk lagi ke undang. Artinya betapa sulitnya orang beribadah dan beragama di Indonesia, walaupun dijamin oleh sila pertama ketuhanan sila Pancasila ketuhanan Maha Esa, walaupun dijamin itu sebagai hak yang dilindungi oleh undang-undang pasal 28, walaupun itu sudah dijamin oleh pasal 29, kemudian dijamin oleh undang-undang HAM nomor 39 tahun 1999, khususnya pasal 11, kemudian dijamin lagi oleh pasal 175 KUH pidana junto pasal 156A kan gitu ya, di mana tidak boleh menista agama. Tetapi praktiknya agama, apalagi yang minoritas, selalu dilista di negeri ini, dan pemerintah selalu tutup mulut seolah-olah itu tidak terjadi. Kan begitu, karena dipolitisasi. Seharusnya pemerintah yang benar itu harus melarang negara ini berdasarkan ketuhanan Maha Esa tidak boleh mencederai atau merusak tempat ibadah, karena negara kita adalah nasionalis religius. Tetapi ada pejabat-pejabat negara, yaitu khususnya pejabat politik yang dilahirkan dari partai, sengaja membiarkan, bahkan mempolitisasi. Misalnya di Rakyat Aceh, begitu banyak gereja ditutupi tapi presiden diam saja.
gubernurnya diam saja. Di Sumatera Barat bahkan Natalan dilarang, presiden diam saja, gubernurnya diam saja. Minggu yang lalu di Cikarang, orang lagi beribadah, lagi di musim pandemi ini, orang butuh doa yang lebih banyak, tetapi tempat ibadahnya disegel, presidennya diam saja, kepala daerahnya diam saja, sampai ada forum Batak Bersatu. Ini kan kalau semua orang nanti bikin bikin ormas-ormas, yang ada nanti berkelahi, ormas yang satu dengan ormas lain, ada negara ini pecah. Nah, supaya negara ini tidak pecah, maka kita dirikan PDRIS, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera, untuk mengembalikan negara dan pemerintahan ini sesuai cita-cita daripada para pendiri daripada negara ini dulu tahun 1945. Jadi negara ini harus dikembalikan seperti dulu, sesuai dengan cita-cita daripada the founding fathers of the negara Indonesia. Oke, nah, terakhir nih Pak, Ya. harapan daripada Bapak, tadi Bapak sebutkan belakangan masih marak terjadinya Kasus intoleransi dan korupsi. Harapannya Pak, Harapan kita, Bapak secara sudut pandang pribadi dan harapan kita atau harapan saya sebagai ketua umum Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera, sekaligus juga ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari dukung Partai PDRIS dan pilih Partai PDRIS pada pemilu yang datang. Karena melalui Partai PDRIS inilah negara dan bangsa Indonesia kita benahi, supaya sesuai dengan cita-cita luhur daripada pendiri negara kita. Tidak ada lagi intoleransi, tidak ada lagi korupsi. Dan kalau ada korupsi, para ketua-ketua umum dan pengurus partai harus mau dihukum juga. Jadi pelaku korupsinya dihukum dengan strict liability, sedangkan ketua umum partai termasuk pengurusnya kalau mendukung harus bisa dihukum dengan vicarious liability. Artinya ada pertanggungjawaban moral kepada para ketua umum partai kalau kader-kadernya korupsi. Jadi tidak cukup hanya pelakunya yang dihukum, tapi pengurus daripada partai itu juga yang menempatkan orang-orang itu mengisi jabatan itu harus juga dihukum, setidaknya secara moral. Kan begitu. baik Bapak. Terima kasih untuk Baik, waktu yang terima kasih. singkatnya. Pada kesimpulannya adalah PDRIS berharap masyarakat tetap Akan menyambut PDRIS dan memilih PDRIS supaya penguasa-penguasa yang kotor, yang korup, yang intoleran kita ganti dengan yang baru, lebih fresh, yang fresh, yang mengurus negara ini secara profesional dan proporsional, yang taat hukum, yang melaksanakan konstitusi, sehingga masyarakat Indonesia bisa menjadi sejahtera sesuai dengan cita-cita daripada mensejahterakan rakyat Indonesia lahir batin. Siap. Terima kasih Pak Baik. untuk waktunya, dan semoga PDRIS jadi partai sesuai dengan harapan daripada kader. Harapan kita PDRIS menjadi peserta partai politik peserta pemilu dan menjadi partai pemenang pemilu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian adalah bincang-bincang kita dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak selaku Ketua Umum dari Partai PDRIS. Sampai ketemu di lain waktu dan tetap jaga. Shalom, selamat sore.